Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Demokrasi Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Debila Salsahilina Ardi. Yang kedua, Muhammad Alif A. Dan yang ketiga, saya sendiri sebagai moderator. Yang keempat, Nursiti Maisaro. Demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang diyakini oleh banyak masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Penelitian UNESCO tahun 1949 menyimpulkan bahwa untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Sejalan dengan perkembangan waktu, demokrasi beserta prinsip-prinsip yang menyertainya mengalami perkembangan, pembaharuan, dan pengujian yang terus-menerus. Demokrasi juga mengalami pasang surut, bahkan setelah Perang Dunia Kedua. Kriteria dan prinsip-prinsip demokrasi adalah suatu gejala kontinum, di mana semakin banyak prinsip dijalankan, maka semakin demokratis negara tersebut. Sebaliknya, semakin banyak prinsip ditinggalkan, maka semakin tidak demokratis negara tersebut. A. Konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi atau demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos, dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat, sedangkan kratein berarti pemerintahan. Jadi, arti demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Beberapa pendapat ahli terkenal mengemukakan pengertian dari demokrasi antara lain: satu, pada tahun 1863 Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau government of the people, by the people, and for the people. 2. Robert Dahl memberikan pernyataan bahwa tidak ada demokrasi teori, yang ada hanya teori demokrasi. Demokrasi dikategorikan menjadi 3 makna, yakni 1. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Menurut Georg Sorensen, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. 2. Demokrasi sebagai sistem politik. Menurut Arif Budiman, pada tahun 1996 ada 2 kutub variasi sistem politik, yaitu sistem politik yang otoriter dan sistem politik yang demokratis. 3. Demokrasi sebagai sikap hidup. Menurut John Dewey Zamroni 2001, ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan partisipasi dari setiap warga dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Debila. B. Prinsip-prinsip dan indikator demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli. Jika kita mengungkap kembali prinsip demokrasi sebagaimana yang diungkap oleh Soekarno pada tahun 1981, yang menunjukkan pada prinsip demokrasi sebagai suatu sistem politik. Salah satu contohnya adalah pendapat yang dikemukakan oleh Mas Wadi Rauf, bahwa demokrasi itu memiliki 2 prinsip utama, yaitu kebebasan atau persamaan dan kedaulatan rakyat. Pertama, kebebasan atau persamaan.
Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan atau pengusaha. Demokrasi adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya. Persamaan merupakan sarana penting untuk kemajuan setiap orang. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan. Demokrasi berasumsi bahwa semua orang sama derajat dan hak-haknya, sehingga harus diperlakukan sama pula dalam pemerintahan. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat pada hakikatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. Pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas pemerintahan. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa. Betapapun niat baik penguasa, jika mereka menafikan kontrol atau kendali rakyat, maka ada dua kemungkinan buruk. Yang pertama, kebijakan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, dan yang kedua, lebih buruk, kebijakan itu korup dan hanya melayani kepentingan penguasa. Yang kedua, indikator demokrasi. Kerangka kerja penilaian demokratisasi diantaranya dirumuskan apa yang diinspirasi konsep yang dikembangkan oleh David Hita dalam membuat indikator demokrasi. Hitam menerjemahkan kedaulatan rakyat, rule of the people, secara lebih spesifik menjadi faktor kontrol popular control, dan faktor kesetaraan politik, political equality. Kontrol populer memanifestasikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengontrol dan mempengaruhi kebijakan publik dan para pembuat kebijakan. Perlakukan terhadap masyarakat harus didasari pada keyakinan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan rasa hormat yang setara. Setiap orang memiliki kapasitas yang setara dalam menentukan pilihan. Pilihan tersebut dapat mempengaruhi keputusan kolektif dan semua kepentingan yang mendasari pilihan tersebut harus diperhatikan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Alif. Kerangka kerja utama dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu 1. Kerangka kerja hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin. Dalamnya adalah akses pada keadilan dan supremasi hukum, juga kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul, dan hak-hak dasar yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh atau menjalankan hak-haknya secara efektif. Komponen pertama ini terdiri dari dua tema, yaitu 1. Kewarganegaraan yang setara, dan 2. Hak-hak sipil dan politik. Yang kedua, institusi-institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel. Dalamnya adalah pemilu yang bebas dan adil yang menyediakan perangkat agar pilihan dan kontrol populer atas pemerintah dapat dilaksanakan. Komponen kedua terdiri dari 6 tema, yaitu 1. Pemilu yang bebas dan adil, 2. Partai politik yang demokratis, dan 3. Hubungan sipil militer, 4. Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, 5. Supremasi hukum, dan 6. Desentralisasi. Ketiga, masyarakat yang demokratis atau sipil. Komponen ini meliputi media, komunikasi, asosiasi-asosiasi sipil, proses-proses konsultatif, dan forum-forum lainnya yang bebas dan pluralistik. Kebebasan dan pluralisme tersebut harus menjamin partisipasi populer dalam setiap proses politik dalam rangka mendorong sikap responsif pemerintah terhadap opini publik dan terselenggaraannya pelayanan publik yang lebih efektif. Komponen ketiga mencakup dua tema, yaitu 1. Media yang independen dan bebas. C. Perjalanan demokrasi di Indonesia.
Perlu dipahami bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan berarti dari segi prosedural, politik, legislatif, pemilu presiden hingga pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan paling penting dalam suasana damai. Check and balance di antara lembaga-lembaga eksekutif dengan legislatif juga berlangsung sangat dinamis. Kebebasan berpendapat dan berserikat jauh lebih baik dibanding masa Orde Baru. Hal-hal paling mendasar adalah dibenahinya beberapa kelemahan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian membuat wajah konstitusi kita tampil berbeda dibanding batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Ide demokrasi pendiri negara. Para pendiri negara pada umumnya menyetujui bahwa negara Indonesia yang akan didirikan hendaknya negara demokrasi. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sedangkan demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah masalah pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Wujud dari pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah dengan musyawarah mufakat. 2. Praktik demokrasi di Indonesia. Praktik demokrasi Indonesia berhubungan dengan periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dan bersejarah Indonesia. Miriam Budiharjo menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah, demokrasi Indonesia sampai Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu yang pertama, masa pertama Republik Indonesia 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai dan karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Masa kedua Republik Indonesia 1959 sampai 1965 yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Masa ketiga Republik Indonesia 1965 sampai 1998 yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Dan masa keempat Republik Indonesia 1998 sampai sekarang yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa ketiga Republik Indonesia. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Siti Maisyaro. D. Pendidikan demokrasi. Pada bagian awal telah dikemukakan bahwa demokrasi bukan sekedar bentuk pemerintahan maupun sistem politik. Demokrasi adalah sikap hidup yang harus tumbuh dan berkembang dalam diri warga negara, baik yang sedang memerintah maupun yang tidak sedang memerintah. Sikap hidup demokrasi ini pada gilirannya akan menghasilkan budaya demokrasi. Demokrasi paling tidak mencakup 2 hal, yaitu struktur dan kultur. Sekiranya diibaratkan rumah demokrasi membutuhkan 2 hal, yaitu struktur demokrasi dan kultur demokrasi. Demokrasi harus ditumbuhkan kesadaran bahwa demokrasi hanya akan tumbuh kuat jika didukung oleh warga-warga yang demokratis, yakni warga yang memiliki dan menjalankan sikap hidup demokratis. Oleh karena itu, tradisi atau budaya demokrasi di masyarakat perlu untuk ditumbuh kembangkan. Menumbuh kembangkan budaya demokrasi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi secara substantif
menyangkut sosialisasi, dimensi, aktualisasi, dan implementasi sistem, nilai, konsep, dan praktik demokrasi melalui pendidikan. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi dalam arti luas dapat dilakukan baik secara informal, formal, dan non-formal. Kesimpulan, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Demokrasi adalah pemerintah oleh rakyat dan untuk rakyat yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.